Bab 461, Bab 173, Teknik Rahasia Liang Seng yang Menakjubkan, Tubuh Boneka Huang Yifan, 4K Permintaan Tiket Bulanan, garis bawah 2. Ini adalah rentang hidup seorang kultivator. Jika tubuh seorang kultivator seperti kapal, maka jiwanya seperti mesinnya. Ketika kapal berada di ambang kehancuran, jiwanya juga tidak dapat menghindari kehancuran. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Dalam menghadapi waktu, bahkan yang perkasa akan membusuk suatu hari nanti, dan hanya dengan mengejar keabadian seseorang dapat tetap hidup. Bagaimanapun, Huang Yifan hanyalah seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Mereka hanya dapat menemaninya untuk sementara waktu dan akhirnya menjadi kenangan. Dia mungkin sesekali mengingat bahwa pernah ada seseorang di sisinya selama pasang surut emosinya. Tetapi pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, mengingat teknik pengendalian jiwa yang dia lihat sebelumnya di City Lord Mansion, dan muncul dengan ide khusus. Wajah Liang Seng serius saat ini. Huang Yifan, jika aku punya teknik yang bisa memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi sejak saat itu kau tidak bisa lagi berkultivasi, dan alam kultivasimu tidak bisa berkembang, apakah kau bersedia mencobanya? Mendengar ini, mata Huang Yifan berbinar, tetapi pertanyaan berikutnya mengejutkan Liang Seng. Tanpa diduga, ketika dihadapkan pada kehidupan selanjutnya, perhatian pertama Huang Yifan adalah ini. Bisakah aku tetap di sisi tuanku? Melihat mata cerah pihak lain, Liang Seng tahu bahwa jika dia menggelengkan kepala dan menolak, Huang Yifan mungkin akan menolak rencana ini saat itu juga. Karena Liang Seng memikirkan metode ini, dia harus bertanggung jawab atas sebab dan akibatnya, sehingga pihak lain hanya bisa hidup dengan tetap di sisinya, jika tidak, kecelakaan mungkin akan mudah terjadi. Jadi Liang Seng tidak ragu-ragu dan mengangguk langsung, jika kau berhasil hidup, kau akan dan hanya bisa tetap di sisiku. Namun, metode ini mungkin belum tentu berhasil. Sebelum Liang Seng selesai berbicara, Huang Yifan sudah menggelengkan kepalanya dengan kuat, wajahnya bertekad, tanpa ragu-ragu, aku bersedia. Baiklah, kalau begitu, tenangkan pikiranmu dulu. Saat berikutnya, Liang Seng mulai mengatur susunan di kamar Huang Yifan tanpa memperhatikannya. Melihat keseriusan Liang Seng dan mengenali beberapa susunan, Huang Yifan terharu sekali lagi. Susunan pengumpul roh, susunan penyembunyian, bahkan susunan pengumpul roh menggunakan batu roh kelas atas sebagai inti susunan. Huang Yifan tidak bisa menahan perasaan diliputi emosi. Betapa beruntungnya aku telah bertemu dengan guruku. Yang tidak diketahui Huang Yifan adalah bahwa Liang Seng hanya bertindak karena kebiasaan untuk tindakan pencegahan, dan susunan pengumpul roh hanya untuk berjaga-jaga, bukan persiapan yang telah ia buat secara khusus untuk menyelamatkannya. Liang Seng selalu mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian dalam tindakannya. Tidak peduli apapun, teknik rahasia yang akan digunakannya kemungkinan akan menyebabkan beberapa gerakan, jadi bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati. Dia tidak memiliki gagasan arogan bahwa dia sudah tak terkalahkan di dalam kota abadi. Dia hanya cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri di kota abadi panjang umur, dia tetap harus berhati-hati. Ketika batu roh terakhir di tangan Liang Seng jatuh, sebuah boneka tiba-tiba muncul di sampingnya, yang telah mencapai tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Huang Yifan terkejut dengan ini. Bagaimanapun, sangat mengejutkan melihat seorang kultivator asing tiba-tiba muncul di kamarnya. Jika bukan karena keyakinannya pada Liang Seng, pemandangan seorang master jiwa baru lahir yang aneh akan membuatnya berteriak keras. Pada saat ini, Liang Seng serius, Huang Yifan, ini adalah boneka yang telah kusempurnakan di suatu titik. Rencanaku untuk membuatmu tetap hidup adalah dengan mentransfer indera ilahimu ke dalam boneka ini. Dengan kata lain, sejak saat itu, hidup dan matimu akan berada dalam kendaliku, dan begitu ditempatkan di tubuh boneka, kau tidak akan dapat berkultivasi. Selain itu, sesekali, kau akan membutuhkan perawatanku, atau akan ada masalah dengan tubuh boneka. Jadi aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau benar-benar ingin menyetujui rencana ini? Sebelum Liang Seng selesai berbicara, mata Huang Yifan sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Guru, aku bersedia, sungguh beruntung bisa bersama gurunya sepanjang waktu. Selain itu, dia sudah berada di akhir masa hidupnya, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk terus hidup, bahkan menjadi raja sejati jiwa baru lahir tahap akhir, di mana lagi di dunia ini dia bisa menemukan hal yang begitu baik. Sudah cukup memuaskan untuk dapat mengikuti gurunya,
tetapi sekarang dia bahkan memiliki tingkat kultivasi Raja Jiwa baru lahir, itu tidak bisa lebih sempurna lagi. Meskipun dia tidak akan bisa berkultivasi, kekuatannya tidak akan pernah berubah, dan dia akan terikat oleh tubuh boneka, apa yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, seberapa sulitkah bagi seorang kultivator untuk menerobos alam jiwa baru lahir? Setiap dari mereka memiliki karma yang dalam, dan mereka adalah putra-putra surga yang bangga. Melihat ekspresi Huang Yifan, Liang Seng tahu bahwa dia benar-benar tulus, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Huang Yifan, jika memang begitu, kosongkan pikiranmu sekarang dan jangan melawan. Aku harap ini akan berhasil, jika tidak, kamu akan benar-benar binasa. Pada saat ini, Huang Yifan berada di akhir masa hidupnya, jadi Liang Seng tidak punya waktu untuk bereksperimen dan harus bertindak tergesa-gesa. Tentu saja, teknik pengendalian jiwa dan seni boneka Liang Seng sudah mencapai puncaknya, dan dia merasa 80% percaya diri di dalam hatinya. Guru, Anda dapat melanjutkan tanpa mengkhawatirkan saya. Saat berikutnya, Huang Yifan dengan sukarela memasuki kondisi hampa, dan Liang Seng, yang tidak ragu-ragu, mulai melakukan teknik tersebut. Saat segel tangan yang rumit itu dibuat, ki misterius itu semakin tebal. Jika bukan karena Huang Yifan yang sudah berada dalam kondisi hampa, ki misterius itu kemungkinan besar akan memengaruhinya, tetapi Liang Seng tetap tidak terpengaruh dan terus menggunakan teknik tersebut. Bahkan bagi Liang Seng, menggunakan metode rahasia seperti itu menyebabkan hilangnya indera ketuhanan. Jika itu adalah spiritualis transformasi ketuhanan biasa, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Mungkin hanya alam kemunculan jiwa yang nyaris tidak dapat mencapai level ini, tetapi Liang Seng tidak tahu bahwa alam kemunculan jiwa juga perlu mengatasi malapetaka takdir untuk mencapai cara seperti itu. Pada saat ini, saat segel tangan terakhir Liang Seng terbentuk, semburan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di tengah alis Huang Yifan. Ini adalah jiwa roh Huang Yifan. Di luar ruangan, aura yang menindas tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan Liang Seng secara alami menyadari gangguan ini, membuatnya khawatir. Setelah waspada, Ki Liang Seng sedikit bocor, dan setelah langit dan bumi merasakan Ki Liang Seng, anehnya menjadi tenang, seolah-olah keributan tadi adalah ilusi. Perhitungan metode rahasia surga Liang Seng diaktifkan tanpa sengaja, dan dia samar-samar melihat beberapa pemandangan lain yang tidak jelas. Huang Yifan benar-benar sangat beruntung. Dia punya firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa jika bukan karena kinya sendiri yang menyembunyikan langit dan bumi, mungkin malapetaka takdir akan turun. Mengenai mengapa hal ini terjadi, Liang Seng tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi karena krisis telah berlalu, dia tidak terlalu memikirkannya dan dengan cepat melanjutkan merapal mantranya. Liang Seng menatap jiwa roh Huang Yifan yang cantik dan agung di tangannya, yang seperti harta karun permata, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memasukkannya ke dalam tubuh boneka itu. Kemudian, di bawah perintah mental Liang Seng, energi spiritual yang dahsyat dari arai pengumpul roh meletus dan langsung diserap oleh boneka itu. Pada saat ini, Liang Seng juga sangat fokus karena dia tidak dapat mengganggu langkah terakhir untuk mengintegrasikan boneka itu dengan roh primordial. Liang Seng telah melucuti kekuatan roh primordialnya sendiri dari tubuh boneka itu dan menggantinya dengan roh primordial Huang Yifan yang lengkap, memasukkannya ke dalam tubuh boneka itu. Setelah beberapa saat, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Langkah pertama penempatan jiwa roh berhasil, tetapi dia tidak langsung rileks dan terus merapal mantra dengan segel tangan. Bagaimanapun, dia harus mencegah boneka itu mengalami reaksi yang merugikan. Teknik hebat pengendalian jiwa memiliki tindakan pencegahan khusus untuk ini dalam rahasianya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi dengan integrasi kekuatan Liang Seng sendiri, fusi jiwa roh Huang Yifan dan tubuh boneka itu sangat lancar. Saat berikutnya, boneka itu membuka matanya. Tuan, berhasil. Liang Seng juga agak terkejut, ini berbeda dari apa yang dijelaskan dalam rahasia. Itu terlalu sederhana. Memikirkan reaksi langit dan bumi sebelumnya, Liang Seng menyembunyikan emosinya. Ia akan mencari kebenarannya nanti, dan untuk saat ini, ia tentu berencana untuk pergi bersama Huang Yifan. Menimbang bahwa mereka akan bersama siang dan malam mulai sekarang, ia memutuskan untuk menunjukkan wajah aslinya, yang mengejutkan Huang Yifan. Namun, Huang Yifan masih tenang, dan Liang Seng mengangguk puas. Ia kemudian teringat bahwa ia belum memberitahu Huang Yifan namanya dan berkata, "Namaku Liang Seng."
Salam, Guru. Setelah itu, Liang Seng menarik semua kemampuannya, dan ruangan itu kembali ke penampilan aslinya. Ia menghilang bersama boneka itu, hanya menyisakan Huang Yifan yang terbaring di tempat tidur, diam. Pada saat Liang Seng memasukkan jiwa roh Huang Yifan ke dalam boneka itu, Ling Xiaozi, yang sedang berkultivasi di ibu kota dinasti abadi Kemenangan Timur, Sol Song, tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana mungkin ada aura jiwa yang menguasai dan berkultivasi kembali ke arah kota abadi panjang umur? Ini bisa jadi kekuatan dahsyat untuk mengatasi malapetaka takdir, yang hanya bisa dicapai saat rentang hidup akan segera berakhir. Mungkinkah itu muridnya Zhen Yuan? Namun melihat token kehidupan Zhen Yuan masih terjalin dengan aura malapetaka takdir, Ling Xiaozi hanya bisa mendesah tak berdaya. Ini bukanlah sesuatu yang telah dilakukan muridnya. Mungkinkah ada kekuatan dahsyat lain yang telah mengatasi malapetaka takdir di kota abadi panjang umur? Ling Xiaozi bingung dalam hatinya, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang dia hanya bisa menunggu Zhen Yuan melewati malapetaka takdir. Jika tidak, dia takut itu akan memengaruhi Zhen Yuan. Ini adalah malapetaka takdir, merasakan langit dan bumi. Jika dia mengganggu keseimbangan di mana Zhen Yuan berada sekarang, dia tidak tahu kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Semoga saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun, memikirkan aura sunyi yang telah muncul di kota abadi panjang umur sebelumnya, Ling Xiaozi masih merasa sedikit gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi di kota abadi panjang umur? Kota abadi panjang umur, rumah keluarga Zhou. Keesokan paginya, keluarga Zhou dibungkus dengan kain putih berkabung, dan tangisan samar-samar terdengar. Tetua tamu Huang Yifan dari keluarga itu telah meninggal dunia. Kediaman Liang, Huang tua, ayo pergi. Ya, Tuan. Pada saat ini, Huang Yifan tinggal di dalam boneka. Di permukaan, dia tampak biasa saja, seperti kultivator pada umumnya. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan tempurnya setara dengan alam jiwa baru lahir akhir. Meskipun itu menghabiskan cukup banyak batu roh, mempertahankan kemampuan tempur seperti itu selama sehari mungkin akan menghabiskan setidaknya 1 batu roh kelas atas. Ini setara dengan konsumsi 10.000 batu roh kelas rendah. Bahkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi biasa mungkin tidak dapat mengumpulkan 10.000 batu roh kelas rendah seumur hidup. Lagi pula, berapa banyak batu roh yang dapat ditabung oleh seorang kultivator biasa ketika mereka berkultivasi setiap hari? Namun, jika Huang Yifan tidak terlibat dalam pertempuran, dia tidak akan menghabiskan satupun batu roh kelas menengah. Itu hanyalah pengorbanan yang paling hemat biaya. 10 hari telah berlalu sejak Liang Seng mengubah Huang Yifan menjadi boneka. Saat ini, Huang Yifan telah menguasai sepenuhnya tubuh bonekanya. Selama 10 hari ini, Liang Seng masih keluar untuk bersenang-senang, sementara Huang Yifan tinggal di rumah untuk beradaptasi dengan mengendalikan tubuh boneka, hingga tidak ada celah lagi. Setelah itu, setiap kali Liang Seng keluar, ia ditemani oleh seorang pelayan tua. Kenalan-kenalannya merasa terkejut pada awalnya, tetapi mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, memiliki pelayan adalah hal yang wajar bagi para kultivator tingkat tinggi, selama mereka tidak dibeli atau dijual secara paksa. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Terkadang, para kultivator tingkat rendah menganggap mengikuti sosok yang kuat adalah suatu berkah. Sementara para kultivator biasa tidak dapat melihat melalui tubuh boneka Huang Yifan, mereka tetap berhati-hati di sekitarnya. Siapa yang berani meremehkan Huang Yifan, yang berdiri di samping Liang Seng? Bukankah itu seperti memiliki seorang perwira tinggi di depan pintu Perdana Menteri? Setelah makan pangsit, Liang Seng membawa Huang Yifan ke tempat lain untuk bersenang-senang. Adapun malam harinya, tentu saja mereka akan pergi ke paviliun Yao Xiang, meskipun Huang Yifan akan menunggu di luar. Tubuh boneka Huang Yifan tidak tampak berbeda dari kultivator manapun, karena teknik boneka Liang Seng telah mencapai kesempurnaan. Bagaimana mungkin teknik itu bisa menipu kultivator lain? Namun, meskipun begitu, Huang Yifan tidak berani bertindak gegabah. Bukannya dia tidak bisa menggunakannya, tetapi dia tidak tertarik. Hal-hal seperti itu seringkali mengikis aspirasi seorang kultivator. Mengenai mengapa gurunya bersikap seperti ini, Huang Yifan punya jawaban di dalam hatinya. Gurunya pasti terbenam dalam belenggu duniawi untuk memurnikan hatinya, karena tentu saja dia tidak bisa sama dengan orang-orang yang biasa-biasa saja itu. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Liang Seng tetap santai dan puas.
Melihat bahwa gurunya menghargai gastronomi, Huang Yifan juga mulai mempelajari makanan lesat. Karena Liang Seng telah membawanya pulang sebagai pelayan, sudah sewajarnya dia bertanggung jawab untuk merawat gurunya. Selain itu, Liang Seng juga memberinya sebagian batu roh, membuatnya lebih mudah baginya untuk menggunakan bahan-bahan dan belajar memasak. Waktu selalu berlalu dengan cepat dalam kehidupan sehari-hari yang damai. Selama 10 tahun ini, berita tentang terobosan sering muncul di kota abadi. Baik itu kultivator tahap pembentukan fondasi atau alam inti emas, jumlahnya dibandingkan dengan masa lalu lebih seperti lonjakan. Hal ini membuat para kultivator kota abadi secara alami berasumsi bahwa kesulitan yang dihadapi para kultivator kota bawah dalam menerobos di masa lalu bukan karena bakat yang terbatas, tetapi sumber daya yang tidak mencukupi. Dan ketika situasi ini terjadi di antara penduduk asli kota bawah, mereka merasa bersyukur terhadap gereja semua makhluk. Bagaimanapun, karena pemberontakan gereja, kota atas dan kota bawah akhirnya dapat bergabung, dan energi spiritual dapat didistribusikan secara merata. Lebih jauh lagi, sekarang kota abadi tidak lagi mengalami eksploitasi terang-terangan seperti di masa lalu, lebih mudah bagi para kultivator biasa untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Hasilnya, jumlah terobosan ke tahap pembentukan fondasi selama 10 tahun terakhir secara alami jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kebanyakan orang gembira dengan keadaan ini. Namun, Liang Seng menyadari kekurangan tersembunyi di dalamnya. Namun sekarang, semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Siapa yang bisa memperhatikan? Lebih jauh lagi, lonjakan terobosan saat ini akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Hanya ketika semakin banyak kultivator yang berhasil menembus tahap berikutnya dan jumlahnya terakumulasi hingga batas tertentu, barulah masalah muncul. Sekarang tergantung pada apakah gereja semua makhluk menyadari situasi saat ini. Bagaimanapun, meskipun pil pembentukan fondasi dan pil yuan emas masih relatif melimpah di pasaran, jumlahnya secara keseluruhan terus menurun. Suatu hari, ketika banyak kultivator tingkat rendah menghadapi terobosan tetapi tidak dapat mengakses ramuan, akankah penerima manfaat asli, seperti gereja semua makhluk, tetap murah hati seperti sekarang? Hasilnya tidak pasti. Namun, Liang Seng tidak melihat itu terjadi. Dia hanya bisa mengatakan bahwa penerima manfaat asli kota abadi tidak memilih untuk melawan secara terbuka. Sebaliknya, mereka secara diam-diam memaparkan rencana mereka di seluruh kota abadi. Namun, Liang Seng sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Lagi pula, dia tidak memiliki batu sandungan dalam jalur kultivasinya sejauh menyangkut jalan dunia. Selama waktu berlalu dan dia tidak memprovokasi sebab dan akibat apapun, dia secara alami dapat menerobos tanpa terluka. Mengapa dia perlu memperkeruh keadaan? Adapun Huang Yifan, dia sudah puas hanya dengan berada di sisi gurunya sekarang. Selain itu, tanpa harapan untuk berkultivasi, dia menghabiskan setiap hari mencoba mencari cara untuk membuat gurunya lebih nyaman. Adapun keluarga Zhou, tidak ada perubahan signifikan setelah kematian Huang Yifan. Mereka masih berhati-hati dalam tindakan mereka. Zhou Ye masih mengelola toko kelontong, dan pada saat yang sama, keluarga Zhou juga bertani di ladang spiritual. Semuanya berkembang pesat. Tuan kota Zhen Yuan masih terperangkap dalam warisan nadi spiritual dinasti abadi. Liang Seng telah mencoba berkali-kali secara rahasia untuk menemukan teknik sumi biji master milik Tuan kota Zhen Yuan tetapi tidak berhasil. Tanpa metode master seed sumi, Liang Seng hanya bisa memandang dengan merendahkan ke arah pintu masuk ke pembuluh darah dinasti abadi di halaman belakang rumah Tuan kota. Meskipun itu mungkin yang terbaik. Jika dia berhasil memasuki pembuluh darah dinasti abadi dan mengganggu keseimbangan pesona Sujintian, membebaskan Tuan kota Zhen Yuan, itu bukan pertanda baik, jadi mempertahankan situasi saat ini juga merupakan hal yang baik bagi Liang Seng. Tanpa tulang belakang langit dan bumi, kultivasinya mungkin lambat, tetapi aman. Liang Seng menatap kota abadi yang tampaknya makmur dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bahaya tersembunyi apa yang dimiliki kota itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, dia menatap Huang Yifan di dapur, yang sedang mengerutkan kening dan bereksperimen dengan masakannya. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia membiarkan Huang Yifan melanjutkan, bagaimanapun juga, dia tidak bisa berkultivasi dan maju, dan memiliki sesuatu untuk dilakukan adalah hal yang baik. Mungkin Huang Yifan hanyalah seseorang yang akan menemaninya untuk waktu yang sedikit lebih lama dan membawa lebih banyak kesenangan dalam hidupnya.
Adapun menemaninya selamanya, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah dan dapat menerobos tanpa batas seperti dia. Tubuh manusia memiliki batas rentang hidup, dan roh primordial juga akan melemah suatu hari nanti. Hanya saja tubuh fisik dan roh primordial para kultivator biasa tidak dapat dipisahkan. Begitu rentang hidup mereka habis, mereka akan binasa. Dia telah menggunakan metode yang menantang surga untuk memisahkan Huang Yifan agar dia hidup lebih lama, tetapi Liang Seng tidak yakin berapa tahun roh primordial Huang Yifan dapat bertahan. Mungkin paling lama 20.000 tahun, tetapi ini sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Bagaimanapun, tidak semua orang dapat mencapai metode yang menantang surga milik Liang Seng. Sekarang, melihat kembali aura aneh di langit dan bumi yang muncul ketika dia memisahkan jiwa ilahinya, Liang Seng masih merasa takut. Mungkin jika bukan karena keunikannya sendiri, bencana sudah terjadi. Tepat pada saat ini, Huang Yifan di dalam dapur tiba-tiba mengeluarkan seruan lembut. Liang Seng menatap senyum di wajahnya dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Apakah Huang Yifan benar-benar membuat hidangan lezat? Sayangnya, Huang Yifan tidak langsung menyajikan hidangan tersebut. Tampaknya dia masih ingin mengejar kesempurnaan. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum. Biarkan saja dia berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati kehangatan, puas dengan hidupnya. Inilah hidup. Dalam sekejap mata, 120 tahun telah berlalu dalam kehidupan yang santai dan tanpa beban ini. Liang Seng belum membuat terobosan apapun dalam kultivasinya, tetapi dia tetap stabil dan membuat kemajuan, meskipun tanpa perubahan signifikan. Panel atributnya sekarang adalah sebagai berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 1287. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat, lapisan ke-19 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-25 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, pemurnian ki dan transformasi keilahian, tahap tengah transformasi keilahian. Rentang hidup, 64.239. Tanpa disadari, Liang Seng sudah berusia 1287 tahun. Jika orang lain mengetahui alam kultivasinya yang sebenarnya, mereka akan memanggilnya putra surga yang sombong, dan tidak ada yang akan mengatakan hal lain. Lagi pula, siapa yang bisa menerobos tahap tengah transformasi keilahian sebelum usia 1300? Siapa lagi? Hanya bisa dikatakan bahwa kebodohan yang tidak bersalah memang bakat kelas atas. Namun, meskipun Liang Seng sendiri tidak banyak berubah, kota abadi saat ini jauh lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Karena tingkat kultivasi keseluruhan para kultivator di seluruh kota tumbuh lebih tinggi, kesenjangan dalam ramuan yang dibutuhkan untuk terobosan mereka juga tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada awalnya, pasar dapat menyediakan cukup banyak ramuan untuk terobosan eksplosif para kultivator. Namun, seiring dengan semakin banyaknya orang yang berhasil, ramuan di pasar menjadi semakin tidak mencukupi. Selama 2 tahun terakhir, keluarga besar pembudidaya keabadian telah menjaga profil rendah, tetapi persediaan pil mereka di dalam keluarga masih cukup melimpah. Bagaimanapun, dengan akumulasi dari puluhan ribu tahun, keluarga mereka memiliki cukup banyak bakat dan sebagian besar memiliki alkemis mereka sendiri. Dikombinasikan dengan bahan pemurnian yang melimpah di keluarga mereka dan tingkat keberhasilan para alkemis, hasilnya cukup untuk digunakan keluarga mereka. Sedangkan bagi para kultivator yang awalnya berada di bawah, apakah mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka menjaga profil rendah hanya agar gereja semua makhluk tidak akan menemukan alasan apapun. Dalam keadaan seperti ini, Zhou Ye menjadi semakin berhati-hati baru-baru ini, karena ia menemukan bahwa ada beberapa orang tak dikenal di luar tokonya. Berpikir tentang situasi yang menindas baru-baru ini di kota abadi, dia segera menyadari alasannya, dan bersama dengan kemampuan menarik keberuntungan garis keturunan keluarga Zhou, dia tidak ragu untuk memutuskan untuk menutup tokonya sementara untuk menghindari bencana yang tidak diinginkan. Sekarang, Zhou Ye sedang sibuk membersihkan dan mengemas barang-barang di toko. Setelah barang-barang terakhir diproses, dia berencana untuk menutup toko. Saat ini, dia tidak memiliki rasa krisis yang kuat di hatinya, tetapi dia masih berharap kota abadi tetap tenang. Bagaimanapun,
situasi yang kacau hanya akan menyakiti semua orang. Sekarang, orang-orang dari keluarga Zhou telah menyadari hal ini. Awalnya, mereka agak naif, mengira bahwa keluarga besar sebelumnya takut gereja semua makhluk menggunakan mereka sebagai alasan dan tidak berani membuat keributan lagi. Namun sekarang tampaknya mereka telah lama membentuk aliansi, memilih untuk menahan amarah mereka sejenak di bawah tren besar. Jika mereka melompat keluar lebih awal, mereka akan memberi gereja semua makhluk alasan untuk merampok keluarga pembudidaya yang membuat onar, bukan? Jadi, selama 100 tahun terakhir, mereka bahkan lebih rendah hati daripada pembudidaya kota bawah, tidak melakukan apapun untuk menindas pasar. Dalam keadaan seperti ini, jika gereja semua makhluk masih berani membunuh orang yang tidak bersalah, apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka sebagai gereja semua makhluk? Bukankah itu hanya menamparkan wajah mereka sendiri? Benar saja, gereja semua makhluk hanya bisa mengesampingkan keluarga pembudidaya yang memahami situasi, bagaimanapun juga, semua orang seperti naga. Memikirkan hal ini, Zhou Ye buru-buru menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Setelah tamu terakhir pergi, dia berkemas, menutup toko, dan pergi. Setelah itu, Zhou Ye bergegas kembali ke rumah, dan keluarga Zhou telah bersiap untuk menutup rumah besar mereka dan menolak pengunjung. Itu hanya masalah waktu. Mereka hanya berharap bahwa kekacauan yang akan datang tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagi keluarga Zhou. Selama 100 tahun terakhir, banyak murid dari keluarga Zhou telah jatuh, tetapi mereka semua meninggal karena habisnya masa hidup mereka. Untungnya, keluarga Zhou telah mewariskan garis keturunan mereka selama bertahun-tahun ini, dan sekarang keturunan generasi ke-6 telah lahir, yang dapat dikatakan berkembang pesat. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa kecepatan kultivasi keturunan generasi ke-6 saat ini hampir mencapai 70–80% dari kecepatan penduduk asli di kota abadi. Mungkin pada saat keturunan generasi ke-7 lahir, garis keturunan keluarga Zhou dapat memulihkan kecepatan kultivasi mereka ke orang normal, yang akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Keluarga Zhou hanya dapat mempertahankan eksistensi mereka saat ini karena kemampuan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Master jiwa baru lahir Jin Kuan-Siu yang memimpin mereka dan periode kesetaraan di antara semua makhluk di gereja semua makhluk. Jika itu terjadi pada masa ketika Tuan Kota Zhen Yuan berkuasa, bahkan jika mereka dapat mewariskan garis keturunan mereka, itu tidak akan begitu mulus. Bagaimanapun, di kota abadi masa lalu, makhluk yang lebih tinggi tidak tahan melihat orang lain menderita sementara mereka bersenang-senang, jadi mereka menuntut layanan dari orang lain. Begitu keluarga Zhou menutup pintu mereka dan menolak tamu, Liang Sheng hanya bisa mengagumi keajaiban garis keturunan keluarga Zhou, karena mereka tidak pernah membuat pilihan yang salah sebelum acara besar. Namun, waktu tidak akan berhenti karena kemauan seseorang, dan suasana di kota abadi menjadi semakin menindas. Tidak ada yang tahu kapan itu akan meledak. Dalam situasi ini, suatu hari, Huang Yifan tiba-tiba meminta Liang Sheng untuk duduk dan membawakan sepiring hidangan yang telah dimasaknya. Liang Sheng tidak menahan diri, dan dengan sepotong makanan, matanya berbinar. Lezat, lezat, kebahagiaan itu sungguh luar biasa. Keahlian memasak Huang Yifan sungguh mengagumkan. Setelah 120 tahun, Huang Yifan akhirnya menjadi ahli memasak. Itu semua tergantung pada ketekunan dan latihan untuk mencapai kesempurnaan. Dengan persetujuan Liang Sheng, Huang Yifan menjadi semakin bersemangat. Liang Sheng adalah makna hidupnya, dan selama Liang Sheng bahagia, dia juga akan bahagia. Namun, malam itu, Liang Sheng tetap pergi ke paviliun Yaoxiang seperti biasa karena ia tidak merasakan bahaya apapun dari kemampuan baiknya untuk menghindari kejahatan, meskipun kekacauan sudah di depan mata di kota abadi. Bagaimanapun, penguasa kota Zhen Yuan bukanlah tandingan Liang Sheng saat ini, jadi siapa yang bisa menyakitinya selama tidak terjadi keadaan khusus. Namun, malam ini, dengan beberapa bodhisattva pemberi yang kelelahan tidur di sampingnya, Liang Sheng tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kota barat. Benar saja, para kultivator yang sudah terbiasa dengan sumber daya yang melimpah tidak akan mampu menahan kehabisan pil spiritual terobosan secara tiba-tiba. Awalnya, para kultivator tingkat rendah di kota bawah secara sukarela mulai berjuang dan merebut sumber daya untuk menerobos dan mengambil risiko. Ini adalah rencana terbuka dari keluarga-keluarga kultivasi yang direncanakan selama 100 tahun, bagaimana gereja semua makhluk akan mengatasinya kali ini.
Jika mereka menutup mata terhadapnya, doktrin kesetaraan bagi semua makhluk, seperti naga, akan menjadi omong kosong, karena keluarga-keluarga kultivasi utama itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu agresif. Namun, jika mereka mengambil tindakan untuk menekan para kultivator yang tidak terkendali ini, bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah kurangnya latar belakang bagi para kultivator tingkat rendah yang ingin melanjutkan usaha kultivasi mereka? Adapun hasil akhirnya, jika mereka tidak menyerang para mantan kultivator tingkat rendah ini tetapi malah menyerang keluarga-keluarga kultivasi tersebut untuk berbagi sumber daya, bukankah para kultivator tingkat rendah yang asli akan menjadi makhluk yang lebih tinggi lagi? Gereja semua makhluk jelas tidak siap menghadapi situasi ini, dan karena semakin banyak orang bergabung dalam keributan untuk merebut sumber daya kultivasi toko, kekacauan pun terjadi. Kota abadi berada dalam kekacauan. Pada saat ini, di luar paviliun Yaoxiang, juga terdengar suara pertempuran. Akhirnya, seseorang yang pintar muncul dengan ide untuk menargetkan tempat-tempat hiburan, karena setiap kultivator yang mampu menghabiskan uang di sana pastilah kaya. Liang Seng menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak lagi berpura-pura tidur, dan bangkit berdiri. Huang Yifan, melihat Liang Seng keluar, dengan cepat memberi hormat. "Guru, ayo pergi." Liang Seng pergi keluar paviliun Yaoxiang. Para pembudidaya nakal yang menekan para penjaga paviliun Yaoxiang melihat keduanya dan mata mereka berbinar. Berpenampilan biasa, dengan seorang pelayan. Yang mengikutinya, dia tampak seperti tuan muda dari sebuah keluarga, jelas seekor domba gemuk yang layak direbut. Seketika, seseorang meninggalkan para penjaga paviliun Yaoxiang dan menyerang keduanya secara langsung. Saat teknik dan mantra dilemparkan, semuanya merupakan gerakan pembunuh yang eksplosif. Ternyata seorang kultivator di alam kesempurnaan pembentukan fondasi yang memulai kekacauan untuk mendapatkan pil yuan emas. Pada saat berikutnya, Huang Yifan berdiri di depan Liang Seng, wajahnya sangat jelek. Orang-orang ini berani menyembunyikan niat membunuh terhadap gurunya. Mencari kematian. Dalam sekejap, beberapa kultivator di alam kesempurnaan pembentukan fondasi berubah menjadi abu, dan itu hanya teriakan. Berapa tingkat kultivasi lawan mereka? Dan ini hanya seorang pelayan. Mereka telah menendang pelat besi. Seketika, paviliun Yaoxiang menjadi sunyi, dan kemudian para kultivator nakal mundur ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Lari, kota abadi. Liang Seng berjalan keluar dari paviliun Yaoxiang dengan sikap acuh tak acuh. Para pembudidaya nakal sudah takut dengan Huang Yifan, tidak berani melihat ke arahnya. Mereka buru-buru berlari menjauh dari paviliun Yaoxiang dalam kekacauan belaka. Nyonya dan antek-anteknya di paviliun Yaoxiang memperhatikan Liang Seng dengan kekaguman bersinar di mata mereka. Mereka selalu tahu bahwa pengunjung kaya ini tidak biasa, tetapi mereka tidak menyangka dia menjadi tidak biasa ini. Seorang pelayan biasa adalah master jiwa baru lahir, lalu orang ini. Apakah dia taipan dunia tersembunyi yang nyata? Nyonya, yang akan selalu menyambut Liang Seng dengan antusias, goyah sejenak, terlalu takut untuk sekali untuk mendekati dan menyambutnya. Dia terlalu menakutkan. Liang Seng tidak memperhatikan reaksi nyonya itu. Tentu saja, dia tahu bahwa tindakan Huang Yifan telah menarik perhatian orang lain. Namun, sekarang setelah dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, mengungkapkan beberapa informasi dangkal tentang kemampuannya dapat menyelamatkannya dari masalah yang tidak perlu. Mengapa tidak? Kekacauan di kota abadi sudah di depan mata. Untuk menangkal gangguan yang tidak diinginkan, dia dapat menyelamatkan dirinya dari kerepotan harian untuk campur tangan. Saat Liang Seng berjalan di jalan, dia mengamati beberapa kultivator nakal dengan tingkat kultivasi yang layak merampok rumah-rumah secara terang-terangan. Mantra beterbangan di tempat kejadian, dengan beberapa orang terkadang menemui ajal mereka di tempat. Ada juga kultivator nakal yang kurang penglihatan dalam perjalanan pulang, tetapi mereka tidak dapat mendekati Liang Seng dalam jarak 10 meter sebelum dibunuh oleh tatapan tajam Huang Yifan. Tubuh boneka ini adalah Master Naschen Sol tahap akhir. Bagaimana mungkin kultivator biasa memprovokasi dia? Perjalanan itu aman dan lancar. Bahkan Huang Yifan sedikit patah hati. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena sedikit berlebihan. Meskipun dia tidak berusaha keras, dia masih membuang sekitar 10 batu roh kelas menengah. Sungguh kerugian. Dia telah mengecewakan tuannya. Jumlah energi yang telah dikeluarkannya dalam beberapa pertemuan ini lebih besar daripada jumlah energi yang dikeluarkannya selama 120 tahun terakhir yang damai,
yang cukup membuat frustrasi. Pada saat ini, Liang Seng, yang tampaknya memahami perasaannya, tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerahkan 100 batu roh kelas atas kepada Huang Yifan. Pesannya sederhana, jika ada pembuat onar yang muncul, tangani mereka tanpa ragu. Batu roh itu sepele dan tidak perlu dihiraukan. Sungguh, perilaku murah hati ini meredakan kekhawatiran Huang Yifan. Matanya mengeras, siap untuk mengirim penyusup manapun langsung ke surga. Akhirnya, tidak ada yang berani menghalangi Liang Seng dan pembantunya. Setelah mereka kembali ke kediaman Liang Seng segera mengaktifkan Residence Protection Array. Kekuatan array ini lebih kuat daripada Mountain Protection Formation milik Dan Dingsek. Bahkan Naschen Sol tingkat akhir tidak dapat menembusnya. Liang Seng memang dapat membuat formasi perlindungan yang lebih kuat, tetapi itu tidak diperlukan pada saat itu. Selain membuang-buang batu roh, Liang Seng tidak benar-benar membutuhkannya mengingat kekuatannya. Jika seorang ahli transformasi keilahian berani menyerang kediaman Liang Seng akan mengirimnya ke surga, berharap bahwa jika dia bereinkarnasi, dia akan lebih tidak sembrono di kehidupan selanjutnya. Setelah itu, kekacauan di kota abadi semakin intens. Tidak dapat terus duduk di pagar, gereja semua makhluk mulai muncul di belakang, berharap untuk memulihkan ketertiban. Namun, bahkan dengan para kultivator peringkat terendah yang terlibat dalam amukan berdarah saat melihat keuntungan orang lain, mereka juga telah disesatkan dan mulai memperebutkan sumber daya. Sebagai tanggapan, gereja semua makhluk menutup mata, terlepas dari kelompoknya, siapapun yang mengganggu ketertiban kota abadi dan berpartisipasi dalam kekacauan harus ditindas sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Liang Seng berdiri menyendiri, menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat keadaan. Ternyata gereja semua makhluk adalah idealis. Perilaku mereka saat ini kemungkinan akan merugikan basis mereka. Tujuan keberadaan gereja semua makhluk adalah untuk membela kepentingan para kultivator kelas bawah, mereka melayani semua makhluk sesuai dengan doktrin mereka tentang setiap orang adalah naga. Namun dengan pola pikir para kultivator kelas bawah yang berubah karena sumber daya yang langka, signifikansi keberadaan gereja dipertanyakan. Begitu mereka mulai menekan para kultivator kelas bawah, ketidakkonsistenan dalam hukum mereka muncul, mengungkapkan bahwa sistem internal gereja sedang runtuh. Jika tidak mungkin ada skala hukuman yang tidak konsisten untuk pelanggaran yang sama. Keluarga-keluarga kultivasi di bawah pemerintahan Tuan Kota terbukti sabar, merencanakan gerakan mereka selama lebih dari 100 tahun, dan usaha mereka akhirnya membuahkan hasil hari ini. Ini hanya bisa berarti bahwa orang-orang dari gereja semua makhluk terlalu idealis. Mereka telah melebih-lebihkan sifat manusia, berasumsi bahwa setiap orang akan puas dengan kultivasi yang sama. Jika gereja semua makhluk telah menekan semua kekuatan di bawah istana Tuan Kota ketika Zhen Yuan menghilang, krisis saat ini akan dapat dihindari. Namun, gereja tidak dapat membuat keputusan itu saat itu, karena hal itu akan mengharuskan penindasan terhadap semua keluarga kultivasi tingkat tinggi, terlepas dari apakah ada anggota mereka yang memegang posisi di rumah besar penguasa kota. Kemudian mereka harus membubarkan keluarga kultivasi ini dan mendistribusikan sumber daya mereka. Meskipun situasinya akan mengerikan, tidak akan ada masalah tersembunyi seperti itu sekarang. Saat ini, rencana terang-terangan keluarga kultivasi yang telah mereka sembunyikan selama 100 tahun kemungkinan akan menyebabkan perselisihan di dalam gereja semua makhluk. Setelah lebih dari 100 tahun menjalani kehidupan yang istimewa, para idealis yang dulunya tinggi itu mungkin perlahan berubah karena sebab dan akibat yang saling terkait. Tanda ini telah terlihat sejak lama. Awalnya, ketika kota Zhen Yuan didirikan, keluarga kultivasi mungkin tidak langsung muncul dan memerintah dari atas. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang membunuh naga jahat tidak dapat mempertahankan garis bawah mereka pada akhirnya dan menjadi naga jahat yang mereka benci. Meskipun beberapa anggota gereja semua makhluk masih berpegang teguh pada prinsip mereka, mempertahankan tekad yang sama, mereka tidak lagi menjadi arus utama. Ini adalah sifat manusia, tidak peduli bagaimana dunia berubah, selama ada hati manusia, mereka cenderung berubah, karenanya, orang bisa menghargai kebesaran mereka yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melayani publik. Kekacauan akan menguasai kota abadi untuk sementara waktu, tetapi bagi Liang Seng, dia hanya akan menonton dengan diam, tanpa ikut campur sama sekali. Bagaimanapun, sebab dan akibat seperti itu sangat membebani,
dan jika dia ikut campur, dia takut dia akan menarik masalah yang tak ada habisnya dan tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan yang mempertahankan dirinya sendiri. Saat malam berlalu, situasinya terungkap seperti yang diantisipasi Liang Seng, gangguan masih melanda kota abadi, dan semua orang merasa terancam. Banyak yang bersembunyi di rumah mereka sendiri, terlalu takut untuk keluar. Saat ini, hampir tidak ada toko di jalan gourmet yang berani buka untuk bisnis. Bahkan ada beberapa kultivator yang menutup toko mereka terlalu larut malam sebelumnya, dan karenanya diserang oleh kultivator nakal, sehingga mengalami kerugian besar. Keluarga Zhou harus dipuji atas respons cepat mereka. Mereka telah bertindak tegas sebelum kekacauan terjadi dengan menutup toko mereka. Namun, terlepas dari tindakan tersebut, situasi mereka jauh dari ideal, karena mereka telah menjadi sasaran. Ini adalah peringatan yang dikeluarkan Jin Guanxiu kepada master keluarga Zhou dengan ekspresi serius, setelah merasakan keadaan tersebut. Bagaimanapun, persepsi para master jiwa baru lahir sangat tajam. Keluarga Zhou tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka dan segera mulai melindungi wanita dan anak-anak mereka selain menutup rumah besar mereka. Mereka mengerahkan murid-murid dengan tingkat kultivasi tinggi untuk berpatroli di sekitar sana sepanjang waktu. Dalam keadaan seperti itu, master keluarga Zhou sedikit lega, tetapi bahkan jika skenario terburuk terjadi, mereka masih memiliki rencana pelarian. Setelah merasakan bencana yang mengancam, keluarga Zhou bertindak cepat. Sebelum menutup rumah besar mereka dan menolak pengunjung, mereka menemukan, dengan bantuan Jin Guanxiu, lokasi yang sangat tersembunyi dan aman untuk menyimpan sebagian kekayaan mereka. Markas rahasia seperti itu tidak terbatas pada satu lokasi. Lagi pula, seperti kata pepatah, kelinci yang licik memiliki 3 liang. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, garis keturunan keluarga Zhou harus terus berlanjut. Liang Seng menyimpan sebagian akal sehatnya di pihak keluarga Zhou. Terlepas dari situasinya, dia mengawasi semua yang terjadi terkait dengan keluarga Zhou. Dia merasa semakin tersentuh, menyadari bahwa terlepas dari bencana alam atau kekuatan yang tak tertahankan, keluarga Zhou kemungkinan besar dapat bertahan hidup di mana saja. Sungguh, itu melegakan. Mungkin itulah sebabnya dia bersedia membentuk hubungan sebab akibat dengan keluarga Zhou sejak awal, baik dia maupun keluarga Zhou pada dasarnya berhati-hati. Ambil contoh sekte Danding di daerah terpencil, mereka selalu sangat berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan, tidak pernah bertindak gegabah. Bahkan ketika mereka adalah yang paling kuat, mereka tidak pernah berpikir untuk menyatukan daerah terpencil. Sebaliknya, mereka dengan teguh mempertahankan kenetralan. Dia tidak yakin apakah ini dapat dianggap sebagai berkah bagi mereka sebagai hasil dari kehati-hatian mereka. Jika tidak, keluarga Zhou dan Jin Guanxiu akan lama menemui ajal mereka, sepenuhnya musnah di daerah terpencil. Pada saat ini, Huang Yifan menyiapkan pesta mewah. Melihat ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk mengangguk puas. Menyelamatkan Huang Yifan dan mengambil alih tubuh boneka itu tampaknya merupakan pilihan yang bijaksana. Jika tidak, bagaimana dia bisa menikmati pesta dengan santai di masa yang kacau seperti ini? Setelah Liang Seng selesai makan, dia melirik Huang Yifan dan tertawa, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." "Mengapa kau begitu ragu, Guru? Jangan marah, aku hanya tidak yakin apakah aku harus bicara atau tidak. Kalau begitu jangan katakan apapun." Setelah mendengar jawaban Liang Seng, Huang Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Melihat ekspresinya yang jenaka, dia mengerti bahwa Liang Seng sedang bercanda dengannya dan memutuskan untuk tidak bertele-tele lagi. "Guru, kau adalah senior dari sekte Danding. Dengan kekacauan saat ini, aku khawatir keluarga Zhou akan mendapat masalah. Ketika masa krisis tiba, bolehkah aku membantu?" Setelah mendengar ini, Liang Seng menggelengkan kepalanya. Huang Yifan merasa sedikit patah semangat dan mendesah. Ini seperti yang diantisipasi. Selama 100 tahun terakhir, dia mulai memahami sifat gurunya dengan baik. Meskipun kultivasinya sangat tinggi, dia sangat berhati-hati. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai umur Huang Yifan hampir habis sebelum dia muncul untuk menemuinya. Sepertinya, kecuali saat-saat kritis terakhir, gurunya tidak akan muncul untuk menemui Jin Guanxiu dan yang lainnya. Namun, bagaimana jika saat itu sudah terlambat? Ini bukanlah krisis biasa, melainkan kekacauan di seluruh kota. Saat Huang Yifan tenggelam dalam pikirannya, Liang Seng berbicara lagi, "Huang tua, jangan terlalu khawatir.
Keluarga Zhou tidak sesederhana yang kau kira. Mereka dulunya adalah murid langsung Sekte Huatian, apakah kau menyadarinya? Ah, keluarga Zhou tidak pernah membicarakan hal ini, lagi pula, daerah terpencil telah dihancurkan. Mengungkit masa lalu tidak ada artinya. Namun, dengan mengungkapkan kebenaran ini, Liang Seng memperjelas niatnya, keluarga Zhou sangat terampil dalam mempertahankan diri, jadi tidak perlu khawatir. Kalau tidak, ketika Sekte Huatian dimusnahkan oleh sekte lain, bagaimana mungkin keluarga Zhou, yang dulunya murid langsung Sekte Huatian, bisa bertahan? Lagi pula, setelah daerah terpencil dihancurkan, keluarga Zhou bisa dikatakan sebagai yang paling selamat, dengan jumlah penyintas terbanyak. Setelah menyadari hal ini, Huang Yifan berhenti memikirkannya dan malah merasa bersalah. Dia telah berbuat salah kepada tuannya, bagaimana mungkin dia bisa meragukannya? Setelah itu, Huang Yifan langsung menuju dapur. Tuan, sebenarnya saya belum pernah menyajikan hidangan istimewa. Rasanya dijamin memuaskan Anda. Huang tua ini, melihat Huang Yifan berlari ke dapur, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Meskipun sekarang dia adalah boneka, Huang tua masih menghargai ikatan persahabatan. Tetapi jika tidak demikian, mengapa Liang Seng akan tetap bersamanya? Setelah menggelengkan kepalanya, Liang Seng mengalihkan pandangannya ke arah reruntuhan rumah tuan kota. Entah mengapa, dia bisa merasakan sedikit perubahan di atmosfer antara langit dan bumi. Tentu saja, itu hanya firasat samar saat itu dan tidak memengaruhi situasi saat ini. Bahkan jika perubahan besar terjadi, siapa yang tahu berapa tahun lagi perubahan itu akan terjadi, namun, masih lebih baik baginya untuk tidak membiarkan orang mengganggu rumah tuan kota. Lagi pula, dengan situasi kacau saat ini di kota abadi, jika kecelakaan terjadi, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesalinya. Mengikuti pikiran Liang Seng, formasi penyembunyian muncul di sekitar sepotong batu kecil di halaman belakang reruntuhan rumah tuan kota, dan bahkan kekuatan besar tahap transformasi keilahian tidak akan dapat mendeteksinya secara tidak sengaja. Adapun, mengapa Liang Seng tidak menyimpan batu sumi biji sesawi di tubuhnya? Alasannya sederhana, bukankah melakukan itu akan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Liang Seng melakukan hal bodoh seperti itu? Saat ini adalah waktu yang penuh peristiwa. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dari awal perjalanannya melintasi waktu hingga sekarang, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tetapi sepertinya dia hanya menikmati paling banyak 100 tahun hari-hari yang damai. Seperti ini di dunia sekuler, seperti halnya di daerah terpencil dan bahkan sekarang di kota abadi panjang umur. Mungkinkah dia benar-benar lahir di bawah bintang tunggal pembantaian surgawi? Kalau tidak, mengapa dia begitu tidak beruntung? Itu benar-benar sakit kepala, tetapi yang paling dia sukai adalah kedamaian dan ketenangan. Merasa tertekan, Liang Seng meneguk anggur lagi. Malam ini, dia harus pergi ke paviliun Yaoxiang untuk mendengarkan musik, minum, dan menghilangkan kekhawatirannya. Dia terlalu patah hati. Pada malam hari, Liang Seng pergi bersama Huang Yifan, yang tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya. Sepertinya gurunya bertekad untuk menempa hatinya melalui kesibukan duniawi. Kota abadi, di rumah keluarga kultivasi. Pada saat ini, beberapa orang sudah duduk di bantal mereka dengan mata tertutup, berkultivasi. Ki mereka sangat dalam dan paling tidak, mereka semua memiliki tingkat kultivasi Naschen Soul Monarch. Namun, mereka belum bergabung dengan orang yang mereka tunggu saat bulan mencapai puncaknya. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka. Tuan Qiu, apakah orang itu benar-benar akan datang? Jangan khawatir, saya tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Mungkin mereka disibukkan dengan kekacauan di kota abadi dan kesulitan untuk pergi, itulah sebabnya mereka terlambat. Semoga saja begitu. Setelah menyelesaikan kata-kata mereka, mereka terdiam sekali lagi. Dalam keadaan normal, komunikasi saja sudah cukup. Namun, dalam kasus merencanakan urusan penting seperti itu, mereka tidak akan merasa tenang kecuali mereka bertemu langsung. Bagaimanapun, itu menyangkut kehidupan dan harta keluarga mereka. Kecerobohan sesaat dapat mengakibatkan kerugian total dan warisan keluarga mereka tidak dapat dirusak oleh tangan mereka. Mereka semua agak bersemangat, karena telah berhibernasi selama lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, gereja semua makhluk sangat tajam, dan contoh berdarah yang ditetapkan oleh Biro Urusan Internal dan Eksternal di bawah komando Istana Tuan Kota adalah demonstrasi yang jelas dari kekuatan itu.
Menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa bersembunyi, mengertakkan gigi, dan bertahan. Untungnya, setelah 120 tahun merencanakan, akhirnya tiba saatnya untuk memanen hasil kerja keras mereka. Pada saat ini, pemimpin itu tiba-tiba berbicara, dia ada di sini. Jika orang-orang dari istana tuan kota di masa lalu ada di sini, mereka akan mengenali pemimpin ini hanya dengan sekali pandang. Itu adalah Huang Qiang, kapten di bawah Chen Quan. Dia secara ajaib selamat dari kekacauan sebelumnya, bersama dengan banyak penyintas lainnya. Saat kata-katanya jatuh, seorang kultivator yang disembunyikan oleh jubah muncul di antara mereka. Huang Qiang dan yang lainnya tidak sengaja melepaskan indera ketuhanan mereka untuk menembus jubah dan menyelidiki penampilan yang lain. Huang Qiang langsung ke intinya, apa rencana gereja semua makhluk selanjutnya? Tuan Huang, Anda begitu terus terang. Apakah Anda tidak takut saya akan menipu Anda? Tidak akan. Kalau tidak, menurut Anda apa hasilnya dengan metode gereja dalam menangani pengkhianat? Selain itu, apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang bekerja sama dengan kami? Huang Qiang sama sekali, tidak khawatir. Pihak lain berhenti sejenak, lalu berhenti memikirkan hal-hal sepele. Pada titik ini, tidak ada jalan kembali baginya. Ternyata orang ini berasal dari gereja semua makhluk. Di pavilion Yaoxiang di kejauhan, Liang Sheng mendesah. Benteng selalu ditembus dari dalam. Gereja semua makhluk kota abadi. Pertemuan Huang Qiang berakhir dengan cepat, karena pria misterius berjubah tidak membawa berita penting apapun. Kali ini, mereka hanya mengonfirmasi sarana komunikasi untuk masa mendatang. Alasan mereka harus bertemu langsung adalah karena jika tidak ada pihak yang akan mempercayai pihak lain. Hanya setelah bertemu, pria misterius berjubah dapat meninggalkan jejak. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mundur nanti, tidak akan ada kemungkinan. Begitu berada di kapal bajak laut, Anda tidak bisa turun. Jika pakaian ternoda, pakaian itu tidak bisa dibersihkan lagi. Sekali berkhianat, Anda hanya bisa bersikap kejam terhadap mantan majikan Anda, jika tidak, nasib pengkhianat selalu yang paling menyedihkan. Pada saat ini, Huang Qiang dan yang lainnya diam-diam menyaksikan sosok pria misterius berjubah menghilang ke dalam malam, menghela napas lega. Berikutnya adalah waktu mereka untuk tampil, karena kekacauan di kota abadi saat ini belum cukup. Semakin kacau kota abadi, semakin tidak tegas pula gereja semua makhluk, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengaduk air keruh. Tentu saja, mereka harus menunggu waktu tertentu ketika pria misterius berjubah akan menyebabkan kekacauan di kota abadi. Hanya dengan melakukan itu, mereka yang tetap berada di bawah istana tuan kota memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengenal musuh dan diri mereka sendiri. Sebelum kekacauan di istana tuan kota, bukankah gereja semua makhluk bertindak dengan cara yang sama? Kalau tidak, bagaimana mungkin tuan kota Zhen Yuan dan utusan kiri dan kanan tiba-tiba menghilang, menyebabkan pasukan di bawah istana tuan kota dikalahkan? Jadi, mereka juga belajar dari kesalahan mereka kali ini dan membuat pengaturan yang sesuai. Huang Qiang hanyalah pemimpin dangkal dari sisa-sisa pasukan istana tuan kota. Dalang sebenarnya di balik layar tidak akan muncul dengan mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin pasukan istana tuan kota melawan gereja semua makhluk ketika yang terakhir masih memegang kendali? Selain itu, jika otak dari sisa-sisa City Lord Mansion hanyalah seorang Middle Nash Chancellor Stage True Monarch, bagaimana mereka bisa berhasil? Semuanya, mari kita bertindak sesuai rencana. Kita harus berusaha untuk memenangkan semua kultivator tingkat tinggi yang mungkin menjadi teman kita di Immortal City. Aku telah memberikan kalian daftarnya. Para anggota pengkhianat dari Church of All Beings juga mengidentifikasi teman dan musuh sekarang, jadi jangan ceroboh dan mengulangi kesalahan yang sama. Saudara Huang, jangan khawatir, kami memahami pentingnya hal ini. Kami sudah cukup menderita selama 100 tahun ini. Kemudian mereka memberi hormat kepada Huang Qiang dan mengucapkan selamat tinggal. Huang Qiang melihat situasi yang semakin menegangkan di kota abadi saat ini, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit melengkung. Dalam 100 tahun terakhir, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan situasi saat ini. Selama 100 tahun terakhir, beberapa kultivator tingkat rendah sebelumnya telah tumbuh dan menjadi kelompok pertama kultivator tingkat tinggi, berkat manfaat yang mereka nikmati. Pada titik ini, setelah mereka menyelesaikan lompatan kelas mereka, apakah mereka masih ingin menunggu dan diperlakukan sama dengan kultivator kelas bawah?
Huang Qiang tidak membutuhkan semua orang ini untuk memihak. Selama kurang dari setengah kultivator bersedia membela kepentingan mereka sendiri, gereja semua makhluk akan kesulitan menekan kekacauan. Dan berapa banyak orang yang menikmati manfaat selama 100 tahun benar-benar dapat tetap acuh tak acuh dalam menghadapi jalur kultivasi keabadian yang lebih luas. Huang Qiang sekarang menarik pikirannya dan melihat ke arah paviliun Yao Xiang. Dia akan mulai merekrut kultivator tingkat tinggi yang menjadi tanggung jawabnya. Paviliun Yao Xiang, Liang Sheng dan Huang Yifan masih minum-minum dan bersenang-senang. Kerusuhan di kota abadi jauh darinya, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah setelah Huang Yifan mengambil tindakan sebelumnya. Bagaimanapun, kekacauan di kota abadi saat ini masih bermuara pada persaingan untuk mendapatkan keuntungan. Para kultivator tidak bodoh, mengapa mereka datang untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Orang-orang di paviliun Yao Xiang semakin sopan kepada Liang Sheng, membuat Liang Sheng merasa bahwa dia kembali ke status Chen Kuan. Memang, kekuatan adalah sumber rasa hormat. Namun, karena Huang Yifan telah memperlihatkan kekuatannya sebelumnya, itu mungkin menarik perhatian beberapa orang. Misalnya, malam ini, ada seorang tamu. Melihat orang itu, Liang Sheng agak terkejut, karena orang ini adalah kenalan lamanya. Dia adalah Huang Qiang, yang sebelumnya berada di bawah Chen Kuan. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Huang Qiang telah berhasil menembus Middle Nas Chen Soul Realm, yang dapat dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Tampaknya ia juga memiliki kesempatan selama 100 tahun terakhir. Namun, Huang Qiang tidak mengambil tindakan secara langsung saat ini. Sebaliknya, ia duduk di sudut, memeluk seorang bodhisattva pemberi, sambil minum anggur bunga. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa di balik sikap tenang Huang Qiang, ia agak gugup karena ia tidak dapat melihat melalui alam kultivasi pelayan Liang Sheng. Dengan kata lain, pelayan ini kemungkinan besar adalah seorang senior tahap akhir Nas Chen Soul. Mengenai apakah pihak lain adalah spiritualis transformasi keilahian, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sepanjang sejarah kota abadi panjang umur, selain dari Tuan Kota, tidak pernah ada orang kedua dengan pelayan transformasi keilahian. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di kota abadi panjang umur sekarang? Jika ada, bukankah dia akan mengambil alih kota abadi secara langsung, daripada menyembunyikan identitasnya, terutama setelah Tuan Kota Zhen Yuan menghilang? Pada saat itu, bahkan jika dinasti abadi mengirim orang, mungkin tidak akan ada masalah. Selama dia bersedia mempertahankan kendali dinasti abadi atas kota abadi, semuanya akan berjalan lancar. Kekuatan selalu menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, jadi Huang Qiang berpikir bahwa pelayan itu haruslah seorang kultivator tahap akhir Nas Chen Soul. Hari ini, dia berharap dapat dengan lancar mengidentifikasi identitas pihak lain. Memikirkannya, dia dengan lembut menyentuh jimat giok yang tersembunyi di tubuhnya. Di bawah transformasi keilahian, dia masih bisa melarikan diri dengan nyawanya. Ini adalah metode penyelamatan nyawa yang diberikan kepada mereka oleh salah satu pemimpin transformasi keilahian mereka saat ini. Jika bukan karena seseorang dari pasukan lama di City Lord Mansion yang berhasil menembus transformasi keilahian, mereka tidak akan menyebabkan kekacauan saat ini. Menurut kultivator transformasi keilahian, tampaknya ada juga spiritualis transformasi keilahian di gereja semua makhluk. Jika mereka memiliki kekuatan untuk menekan gereja semua makhluk, mengapa mereka begitu berhati-hati dan berencana secara rahasia? Bagaimanapun, apa yang disebut skema tidak lebih dari sekadar kurangnya kekuatan. Huang Qiang memeras otaknya, berpikir tentang bagaimana menarik tuan ini ke sisinya, meningkatkan peluangnya untuk berhasil. Pada saat ini, Liang Sheng tidak memperhatikan Huang Qiang. Huang Qiang masih mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Raja Sejati Jiwa baru lahir lainnya memasuki paviliun Yao Xiang. Huang Qiang menatap pengunjung itu dengan heran karena dia telah melihat pria itu sebelumnya. Itu adalah pria misterius berjubah yang sebelumnya ditemui, meskipun dia tidak menyamar saat ini dan menunjukkan wajah aslinya. Apa artinya ini? Huang Qiang melihat dengan jelas keterkejutan di mata pria misterius berjubah dan langsung menduga bahwa pria itu mungkin juga menerima misi dari gereja semua makhluk. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu seperti ini, tetapi dia pikir itu hal yang baik bahwa mereka berada di pihak yang sama. Jadi dia membiarkan pria misterius berjubah menguji ahli tersembunyi ini terlebih dahulu.
Jika dia menolak pria misterius berjubah, itu akan menjadi kabar baik, dan akan ada kemungkinan besar untuk memenangkan ahli ini. Tetapi jika pihak lain setuju dengan pria misterius berjubah, dia dapat menggunakan slip giok komunikasi di tangannya untuk membiarkan pria misterius berjubah menahan pihak lain terlebih dahulu. Pada saat itu, pihaknya akan diam-diam merencanakan, dan ahli transformasi keilahian akan mengambil tindakan pada saat yang sama. Bagaimana pihak lain bisa melarikan diri dalam situasi seperti itu? Bahkan jika pihak lain berhasil melarikan diri, itu dapat dibingkai sebagai rencana gereja semua makhluk karena pria misterius berjubah telah memulai percakapan. Dengan pikiran itu, Huang Qiang tidak ragu-ragu. Ekspresi wajah pria misterius berjubah berubah tanpa sadar. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyetujui rencana Huang Qiang terlebih dahulu dan beradaptasi dengan situasi nanti. Jika dia menolak, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Kemudian, pria misterius berjubah mendekati Liang Sheng sambil merenungkan situasinya. Pada saat ini, Liang Sheng merasa agak lucu. Dia tidak berharap untuk bersatu kembali dengan seorang kenalan lama, karena pria misterius berjubah ini adalah salah satu orang yang telah menjaga susunan teleportasi gereja semua makhluk di masa lalu. Namun, melihat pertukaran pandangan antara Huang Qiang dan pria misterius berjubah, Liang Sheng merasa lucu. Bagaimana mungkin Huang Qiang berpikir bahwa anggota gereja semua makhluk yang keras kepala akan mengkhianati gereja untuknya? Namun, Liang Sheng tidak punya kewajiban untuk mengingatkan Huang Qiang. Liang Sheng tidak memberinya atau pihak lain kesempatan untuk bertindak dan langsung berjalan keluar pintu tanpa ragu-ragu. Huang Yifan, yang berdiri di belakang Liang Sheng saat ini, tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Gurunya biasanya menginap di pavilion Yao Xiang, jadi mengapa dia tiba-tiba pergi hari ini? Meskipun bingung, Huang Yifan tetap mengikuti Liang Sheng tanpa ragu-ragu. Huang Qiang dan pria misterius berjubah hanya bisa melihat Liang Sheng pergi. Namun, sementara Huang Qiang tercengang, pria misterius berjubah menghela napas lega. Tampaknya pihak lain telah menyadari bahwa dia dan Huang Qiang memiliki motif tersembunyi, itulah sebabnya dia pergi dengan tegas. Meskipun demikian, ini juga dengan jelas menyatakan sikap pihak lain. Setidaknya mereka tidak akan saling membantu, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi pria misterius berjubah jika pihak lain ditarik ke salah satu pihak. Jika pihak lain menyetujui undangannya, Huang Qiang dan City Lord Mansion pasti akan mengambil tindakan terhadap ahli ini. Jika dia menolak, hasilnya akan lebih buruk. Itulah sebabnya keputusan terbaik pihak lain adalah pergi tanpa memberinya kesempatan untuk memulai percakapan. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia akan menunggu sampai dia melaporkan situasinya dan melihat bagaimana eselon atas memutuskan. Untuk saat ini, dia hanya perlu memainkan perannya dengan baik. Huang Qiang dan pria misterius berjubah bertukar pandang sekali lagi dan kemudian berbalik dan pergi secara terpisah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran antara sisa-sisa City Lord Mansion dan gereja semua makhluk tidak dapat dihindari. Huang Qiang tidak tahu apakah ada mata-mata dari gereja di sekitarnya, jadi dia tentu saja tidak dapat menghubungi pria misterius berjubah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Liang Sheng sekali lagi telah menempelkan seutas indera ilahi ke tubuh mereka, dan tidak seorang pun memperhatikan. Di sisi lain, pada saat ini, Liang Sheng sedang berjalan pulang, tidak dapat menahan desahan. Dia tidak takut pada salah satu dari mereka. Hanya saja dia merasa itu merepotkan. Dengan umurnya yang panjang, dia tentu tidak ingin terlibat dalam sebab dan akibat. Jadi tidak perlu berbicara dengan mereka sekarang. Tetap netral adalah pendekatan terbaik. Di bawah kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, terlibat hanya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dia tidak akan bertindak impulsif berdasarkan perasaan yang cepat berlalu. Namun, fakta bahwa gereja semua makhluk sekarang telah mengirim orang-orang mereka keluar di tempat terbuka, bahkan merancang skema, mata-mata di dalam mata-mata, menunjukkan bahwa tingkat tinggi internal mereka untuk sementara telah mencapai konsensus. Namun, jika mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk berubah, bahkan jika mereka dapat menstabilkan pijakan mereka kali ini, kekacauan di kota abadi akan terus terjadi. Bagaimanapun, keinginan orang berubah seiring status mereka. Misalnya, orang miskin hanya ingin makan sepuasnya, tetapi setelah itu, mereka akan mengejar kesenangan yang lebih besar. Kultivator biasa yang mencapai pembentukan fondasi secara alami ingin menjadi Taois inti emas,
dan mereka yang menjadi Taois inti emas ingin maju ke master jiwa baru lahir. Keserakahan adalah yang mendorong kemajuan manusia, dan tidak semua orang tidak mementingkan diri sendiri seperti anggota gereja semua makhluk. Selain itu, sekarang ada individu yang rusak di dalam gereja itu sendiri, jadi segalanya tidak akan mudah. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liang Seng. Pada saat ini, dia melirik ke arah keluarga Zhou dan reruntuhan rumah tuan kota. Di bawah pengaruh mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia memutuskan untuk menutup pintunya bagi pengunjung dan tidak muncul lagi. Kali ini, kekacauan di kota abadi mungkin akan berlangsung lama. Melalui perhitungan rahasia surga, Liang Seng telah melihat beberapa adegan samar yang berbeda.